Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, nuwasil fi syarhi kitab Al-Muqaddimah Al-Ajramiyah li Syekh Hasan bin Ali Al-Kafarawi rahimahullah. Mutawaffa sanah 200 ba'da alf min al-hijrati an-nabawiyah. Qala wa wajaba fa illam tubashirha wajaba raf'u wa wajaba takraru la. Nahu la fid dari rajulun wala imra'atun. Kata beliau rahimahullahu taala setelah menyebutkan 3 syarat, ya. 3 syarat wajibnya la beramal. Ya. 3 syarat la 3 syarat wajib ya, 3 syarat wajib. Adapun kalau syarat beramal cuma 2 saja, yaitu isimnya harus nakirah dan tidak boleh terpisahkan dari isimnya. Ya, tidak boleh dipisah dari isimnya walaupun oleh khobar. Adapun la tatakarrar la ini bukan syarat wajib, hanya syarat hanya dikatakan syarat jaiz gitu ya. Nah, yakni kalau tidak berulang tetap bisa beramal, ya, walaupun bisa juga tidak beramal. Sekarang beliau mulai menyebutkan kalau tidak terpenuhi syarat. Kata beliau, kalau yang di rofa itu, kalau yang di isimnya la itu bukan ma'rifah. Di sini beliau tidak sebutkan muhtarazat untuk yang pertama ya. Yang pertama kan syaratnya adalah isimnya harus nakirah. Di sini beliau tidak sebutkan. Bagaimana kalau isimnya ma'rifah? Nah, kalau isimnya ma'rifah tentu saja dia tidak beramal. Dikatakan la zaidun fid dari. La zaidun fid dari. Apakah mau dijadikan la jadinya la biasa gitu. La penafian biasa, la nafyun lil wahid. Bukan la nafi lil jenis, tapi dia nafi lil wahdah. Menafikan satu. Baik, la zaidun fid dari. Baik, tidak beramal. Kemudian yang kedua, kalau tidak memenuhi syarat mubasyarah, kalau terpisahkan. Kata beliau fa'in, kalau tidak bersambung, lam tubasyirha, la tidak langsung bersambung dengan isimnya, maka wajib dirofa dan wajib diulangi. Ini karena wajib dirofa menunjukkan la-nya tidak beramal. Iya. I'rabnya fa'in. Fa harfu atfin, alfa harfu atfin wal ma'tuf alaihi mahdhuf. Ai hadza in basyarat. Iya, hadza in basyarat. Fa illam tubasyirha, begitu ya. Iya, ma'tuf alaihinya itu mahdhuf, ma'tuf alaihinya. Takdirnya hadza in basyarat. Ya, jadi begini hukumnya, yakni la itu beramal, begini hukumnya in basyarat. Kalau la bersambung dengan isimnya. Fa illam tubasyirha, kalau tidak bersambung gitu ya. Jadi fa-nya di sini huruf ataf, ma'tufnya mahdhuf. Takdirnya in basyarat. Ya, yakni in basyarat la ismaha fa illam tubasyirha gitu ya. Takdirnya begitu. Makanya beliau i'rab juga takdirnya. Wa in harfu syartin jazim yajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalb tubashirha fi'lun mudhari'un majzumun bilam liqurbiha. Ya, la apa ini? La bi'in libu diha. Nah, ini. Di sini lihat ketemu 2 penjazam yaitu in lam tubashirha. In lam tubashirha. Ketemu 2 penjazam. Baik, setelahnya fi'il mudhari' tubashirha. Tubashirha ini majzum sebagai isim, sebagai fi'il syarat dari in, atau dia majzum oleh lam langsung saja. Jelas ya, karena ini 2 fi'il 2 adawatu syartiyah. In dengan lam dan dua-duanya huruf. Baik. Nah, setelahnya fi'il mudhari' tubashirha majzum. Dia majzum gara-gara apa? Dia majzum oleh lam atau majzum karena in sebagai fi'il syarat. Kata beliau, dia majzum oleh lam karena dia amil yang terdekat. Majzumun bilam liqurbiha. Karena lam yang paling dekat dengan tubashirha. La bi'in.
Itu basyirha tidak majzum oleh in. Kenapa? Libu dia. Karena dia jauh. Dan ini salah satu perbedaan lam dengan lamma. Ya. Seingat saya ini belum pernah kita sebutkan atau sudah ya? Lupa. Ya, ini salah satu perbedaan antara lam dengan lamma, bahwa lam itu bisa dimasuki oleh in, bisa berbarengan dengan in asyartiyah. Beda dengan lamma. Lamma tidak bisa. Lamma tidak bisa bergandengan dengan in asyartiyah. Adapun lam bisa, seperti di sini. In lam tubashirha. Baik. Kata beliau, wa alamatu jazmi sukun wal fa'il dhamir mustatir fihi jawazan. Wal ha maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Nah, sekarang kalau misalnya tubashirha majzum dengan lam, terus in di sini mana fi'il syaratnya? Kata beliau, wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli jazmin bi in fi'lu syarat. Nah, jadi in dia menjazam jumlah. In di sini menjazam fi'il apa jumlah. Jadi jumlah syartiyah. Udah ya. Qauluhu wajib ar-raf'u fi'l wa fa'il fi mahalli jazmin jawab syarat. Ini jawab syaratnya. Jumlah fi'liyah juga. Wa wajaba al-waw harfu atfin wajaba fi'lun madhi ma'tuf ala wajib al-awwal wa wajaba ar-raf'u wa wajaba takraru fa'il marfu' wa takraru mudhaf wa la mudhafun ilaih mabni ala sukun fi mahalli jarrin. Ya. Perhatikan takrar ya, sudah berulang takrar. Ya. 6. Bahwa semua isim dalam bahasa Arab yang wazannya seperti ini, ya, taf'al, maka semuanya dibaca taf'al, takrar, ya, kecuali dua kata. Hanya ada dua kata yang dibaca tif'al wazannya, yaitu tibyan dengan tilqa. Dua-duanya tersebut dalam Quran. Ya, jadi jangan dibaca tikrar, ya, tapi takrar. Semua yang wazannya kayak gini, ya, dibaca taf'al, wazannya taf'alun, di fathah huruf pertamanya, tidak di kasrah, kecuali dua huruf. Ya, jadi semua wazan taf'al di fathah kecuali dua huruf, dua kata. Kasrah, taknya di kasrah, tif'al, yaitu tibyan dan tilqa'u. Tibyanun sama tilqa'u. Ya. Sudah ya. Yani annahu idza fata syartul mubasyarah bi an fasala fasilun bainahuma awit tangkir bi an dakhalat alal ma'rifah. Nah, di sini beliau menyebutkan dua ya. Apa konsekuensinya? Kata beliau, kalau luput syarat mubasyarah, bi an, baknya ditaswir. Bentuk luput syaratul mubasyarah, bentuknya surahnya adalah anfasala fasilun bainahuma. Terpisah keduanya, yakni la dengan isimnya terpisah oleh fasil. Apa saja fasilnya? Walaupun oleh khabarnya sendiri yang memisahkan. Awit tangkir, ya, atau fata syartut tangkir, tarik atofnya begitu ya, takdirnya. Au fata syartut tangkir, atau luput darinya syarat tangkir, syarat ma'rifah pada isimnya. Bagaimana bentuknya? Bi'an dakhalat ala ma'rifah. Misalnya lanya beramal pada ma'rifah, masuk pada ma'rifah, yani isimnya ma'rifah. Maka konsekuensinya wajabar raf'u wa ulghiyat la anil amal. Maka isim setelah la wajib dimarfu dan lanya diulghiyat, dijadikan tidak beramal, mulghah. Wa lazima takrarwa, dan wajib diulang. Nahu la fid dari rajulun walam ra'atun. Lihat di sini. Secara makna kita tetap terjemahkan sebagai nafil jins. Paham ya? Secara terjemahan makna kita tetap perlakukan dia sebagai nafil jins, tapi tidak beramal. Jadi makna la fid dari rajulun sama aja artinya. Tidak ada seorang pun laki-laki dalam rumah, seorang pun. Jadi ketika la-nya tidak beramal, bukan berarti di sini apa namanya? Ya, bukan berarti kemudian rajul diartikan biasa penafiannya. Tidak ada seorang laki-laki dalam rumah, enggak. Ya. Jadi maknanya tetap nafil jins, cuman memang tidak beramal saja. Jadi terjemahannya la fid dari rajulun, tidak ada seorang pun laki-laki dalam rumah. Sama kalau dikatakan la rajula fid dari, sama aja. Jelas ya? Jadi ketika dikatakan mulghah lanya, tidak berarti lanya tidak menjadi nafil jins. Tetap dia nafil jins secara makna, tapi tidak beramal, itu saja. Kemudian wajib diulangi, walam ra'atun.
Ya, wajib ini, lam ra'atun. Bagaimana kalau tidak ada pengulangan? Ya, cari pengulangan apa saja. Ya, cari pengulangan apa saja. Nah, jelas ya? Misalnya dikatakan la fid dari kalbun. Itu saja yang saya menafikan. Enggak, harus ulangi. La fid dari kalbun walakitun saja. Nah, sudah, enggak apa-apa. Yang penting berulang lainnya. Gitu ya. Baik, walaupun yang mau dinafikan mungkin asalnya cuman kalbun saja. Ya, atau di sini yang mau dinafikan misalnya apa? Kita mau mengatakan tidak ada orang dalam rumah. Ya, sama sekali. Sudah ya. Kalau misalnya, bagaimana kalau saya ingin mengatakan tidak ada laki-laki dalam rumah, tapi di dalam ada perempuan, tapi sama sekali tidak ada laki-laki, terus dipisah, jadinya la fid dari rojulun. Ya, terus gimana? Sementara lah harus diulang. Kita bilang bawakan yang semisal dengannya yang bukan perempuan. Ya, karena kan perempuan ada di dalam, yang kamu menafikan laki-laki. Misalnya dikatakan la fid dari rojulun wala sobiyun. Gitu ya, karena rojul kan laki-laki dewasa, sobiyun ya anak-anak. Gitu. Jelas ya? Contoh lain yang tidak beramal, wala zaidun fid dari wala amr. Ini juga. Wala la zaidun fid dar, tidak ada zaid dalam rumah. Kita mau menafikan zaid dalam rumah, tapi dia ma'rifah. Ya sudah tidak beramal. La zaidun fid dari wala amr. Apa artinya la zaidun fid dari wala amr? Hah? Maknanya di sini dia sebagai nama orang. Perhatikan kemarin la zaiduna. Jadi makna kalimat ini la zaidun fid dari wala amr, ini syakhs orang, tidak ada si Zaid dalam rumah dan wajib diulang. Tidak ada juga amr. Jelas ya? Tapi kalau misalnya kita mau bilang tidak ada dalam rumah seorang pun yang namanya Zaid, maka dia bisa beramal karena Zaid di sini ditakwil kena kira. Kita bisa bilang la zaida fid dari. Baik, la zaida fid dari. Kita bisa katakan seperti itu. Terjemahnya la zaida fid dari, tidak ada seorang pun yang namanya Zaid dalam rumah. Tapi kalau kita masukkan Zaid di sini orang tertentu, maka di sini lainnya tidak beramal karena ketika itu jadi ma'rifah. Tidak ada Zaid dalam rumah. Paham? Bedakan kemarin kita sudah sebutkan. Fala nafiyatun lil jinsi mulghah. Lihat, secara makna tetap beramal, secara makna tetap dia nafil jins, tapi secara i'rab mulghah. La amal lah, tidak beramal. Wa fid dari jarun wa majrur khabarun muqaddam. Lihat, walaupun yang memisahkannya adalah khabar. Wa rajulun mubtada'un muakhar wa imra'atun ma'tufun ala rajul wa kadha i'rabu fi tsani biduni taqaddumil khabar alal asal. Demikian pula i'rabnya untuk kalimat yang kedua, yakni wala zaidun fid dari, tapi tidak didahulukan khabarnya. Tetap la mulgha zaidun mubtada fid dari khabar. Muta'alliq atau muta'alliq ke khabar. Kemudian syarat yang terakhir, fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Kalau lanya berulang, maka boleh dijadikan beramal dan boleh juga dijadikan tidak beramal. Fa'in harfu syartin takarrarat fi'lun madin mabni 'ala al-fath fi mahalli jazmin fi'lu syart wa ta'u alamatu ta'nis wal fa'il dhamir mustatir jawazan taqdiruhu hiya ya'udu 'ala la jaza imaluha jaza fi'lun madin fi mahalli jazmin jawabu syart wa imalu fa'ilun wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilayhi mabni 'ala sukun fi mahalli jar wa ilgha'uha ma'thufun 'ala imal wal ma'thuf 'ala al-marfu' marfu' wa ilgha' mudhafun wal ha mudhafun ilayhi mabni 'ala sukun fi mahalli jar. Baik, yakni idza faqada syartu adamit takrar bi an takarrarat ma'atiha lin nakirah jaza imaluha amala inna. Baik. Maksudnya kalau luput darinya syarat adamut takrar. Ya, jadinya dia berulang la-nya. Maka bi'an mana tadi? Bi'an takarrarat, misalnya la-nya berulang. Tapi ingat, dua syarat yang lain harus terpenuhi. Dua syarat yang lain harus terpenuhi, baru bisa beramal, bisa juga tidak. Jadi yang dilanggar cuma satu tok, la-nya berulang, tapi isimnya tetap nakirah dan tidak terpisahkan dari la. Kata beliau, ma'a mubasyaratiha lin nakirah. Ya, isimnya nakirah dan mubasyarah. Artinya syarat pertama, kedua terpenuhi. Cuman syarat ketiga tok tidak terpenuhi. Maka jaza i'maluha amala inna.
Maka la ketika itu boleh beramal amalan inna secara jawazan, tidak lagi wujuban seperti sebelumnya. Nah, wa hiya ma'asmiha fi mahalli raf'in al-ibtida' wasmuha wahdahu fi mahalli nasbin. Nam. Gitu ya. Bagaimana i'rabnya kalau begitu? Contoh yang paling masyhur disebutkan dalam buku-buku fikih tentu saja la haula wala quwata illa billah. Syahidnya di la haula wala quwata. Nah, dalam keadaan seperti ini dalam keadaan seperti ini kata beliau, perhatikan i'rabnya, hiya ma'asmiha, la dengan isimnya fi mahalli raf'in. La dengan isimnya fi mahalli raf'in. Mubtada bil ibtida, yani mubtada. La dengan isimnya itu fi mahalli rafa oleh ibtida. Sementara isimnya saja la haula itu fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Baik. Bagaimana modelnya kalau seperti ini? Kalau berarti cara baca yang pertama la haula wala quwata. La yang pertama sama la yang kedua dua-duanya beramal. Cara baca yang kedua bisa dibaca la haula wala quwatan. La haula wala quwatan. Kenapa? Quwatan la yang pertama beramal la haula wala quwatan. La yang kedua tidak beramal. La yang kedua tidak beramal. Kita jadikan tidak beramal. Dijadikan la biasa atau dijadikan la tamimiyah. Ya. Kemudian kuwatan ma'tuf kepada apa? Ma'tuf kepada mahalnya haula. Karena haula kan fi mahal nasbin. Jadi la haula wala quwatan. La-nya tidak beramal. Sekarang kita bilang la haula wa quwatan gitu. Kemudian i'rab yang ketiga yang memungkinkan la haula wala quwatun. La haula wala quwatun illa billah. Di mana la yang pertama beramal, la yang kedua tidak beramal. Quwatun ma'tuf kepada mahalnya la dengan isimnya, ibtida tadi itu, fi mahalli raf'in. Jadi sekarang kan kita bilang la haula wa quwatun. Baik? Nah, illa billah. Makanya kata beliau di sini perhatikan, ini 3 i'rab ya. Jadi la haula wala quwata, dua-duanya beramal. La haula wala quwatan, la yang kedua tidak beramal, tapi ma'tuf kepada mahalnya haula. Mahalnya haula kan dia mabni al-fath fi mahalli nasbin. La haula wala quwatan. Dan yang ketiga la haula wala quwatun. Makanya perhatikan kata beliau di sini, mana tadi? Faqad yartafi'ul ismu al-ismu tsani. Isim yang kedua, yakni isim la yang kedua bisa marfu bil atfi ala mahallihima. Diatofkan kepada mahalnya la dengan isimnya, yaitu la haula wala quwatun. Au yantasibu, atau bisa juga dinasab bil atfi ala mahallismiha wahdahu. Bisa juga dinasab ma'atof kepada mahalnya isim, yakni la haula wala quwatan. Baik? Dah, wa ilgha'uhu an amalina fahiya amilatun amala laisa aula amala laha. Ya, ini opsi yang pertama kalau kita jadikan beramal. La yang pertama beramal la haula wala quwata, la haula wala quwatun, la haula wala quwatan. Yang kedua bisa diilgha, dijadikan tidak beramal karena kan berulang. Jadi jaza imaluha wa ilgha'uha. Kalau dia mulgha, makanya la di situ beramal amalan laisa. Jadi kebalikannya la nafiyul jins, amalan laisa. Ya. Atau dikatakan tidak beramal. Ya, la beramal amalan laisa itu dikenal dengan istilah la hijaziyah. La al-hijaziyah itu la yang beramal amalan laisa, al-musyabbahu bi laisa. Au la amala laha, atau la nya tidak beramal sekalian, yakni la tamimiyah. Karena indah Bani Tamim la tidak beramal. Baik. Nah, bagaimana kalau dia mulghah? La haulun. La haulun. Kita bilang kalau dia la haulun, maka la haulun wala quwwatun. Bisa tidak beramal. La haulun wala quwwatun. Dua-duanya tidak beramal. Nah, jelas ya. Yang kedua bisa la haulun
wala quwwata. La haulun wala quwwata. Ya, yang pertama tidak beramal, yang kedua beramal. Jelas ya? 6. Yang ketiga tidak boleh. Tidak boleh dibaca la haulun wala quwwatan. Tidak boleh karena tidak ada alasan maktufnya yang masuk. Baik? Tidak ada. Jadi cukup dua saja. Kalau dia mulgha, maka cara bacanya cuma la haulun wala quwwata, dan yang kedua la haulun wala quwwatun. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Baik, jadi totalnya ada 5 ihtimal. Ya. Karena dikatakan di sini kapan la-nya beramal dan yang lainnya tetap terpenuhi, kapan la-nya ulang melanggar syarat, tapi dua syarat yang lain tetap terpenuhi, maka ya, kata beliau rahimahullahu taala, maka bisa diikmal, la-nya tetap beramal dan bisa diihmal. Kalau dia ikmal, maka ada 3 kemungkinan i'rab. La haula wala quwata, normal, dua-duanya beramal, ya. Di sini berarti 2 jumlah, atau jumlah dengan jumlah. La haula wala quwata. Jadi wawunya mengatofkan jumlah dengan jumlah. Yang kedua la haula wala quwatun. Di sini quwatun ma'tuf kepada la dengan mahalnya. La haula mahalnya marfu'. Berarti wawunya di sini mengatofkan isim dengan isim, mengatofkan quwatun. Berarti di sini jadinya cuma satu jumlah. Tidak atof jumlah dengan jumlah, tapi atof isim mufrad dengan mufrad, atau mufrad ke mahal mufrad. Ke mahalnya mufrad, yaitu mahal ibtida tadi. Sehingga dianggap satu jumlah, tidak ada dua jumlah di sini. Dan yang ketiga la haula wala quwwatan. Quwwatan ma'tuf kepada mahalnya isim. Ini juga jadinya satu jumlah. Wawunya mengatofkan mufrad ke mufrad atau ke mahallu mufrad. Ini kalau imal ada 3 kemungkinan. Kalau dia ihmal, yaitu la haulun, tidak beramal, maka ya tidak beramalnya di sini terserah. La-nya mau di-i'rab sebagai la hijaziyah atau la tamimiyah, sama aja, sama aja. Baik. Nah, cuma bedanya kalau la apa namanya? La hijaziyah. Nah, berarti beramal amalan laisa. Isimnya marfu, khabarnya mansub. Tapi kalau jadikan la tamimiyah, ya berarti setelahnya mubtada, setelah itu khabar. Nah, biasa. Tidak beramal la tamimiyah. Yaitu la haulun wala quwata, ya di mana la yang kedua beramal. Kalau dia beramal berarti ini mengatofkan jumlah dengan jumlah. Di sini ada 2 jumlah. Jumlah yang pertama la haulun, jumlah kedua la quwata. Mengatofkan jumlah dengan jumlah. Kemudian yang kedua adalah la haulun wala quwwatun. Kalau di sini mengatofkan mufrad dengan mufrad. Baik. Qala rahimahullah wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa imra'atun. Fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wa imra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa imra'atun. Dia kata beliau rahimahullah, fa in syi'ta qulta fil imal, kalau dia beramal, la rajula bil fathi la nafiya lil jins. Bil fathi fala nafiya lil jins, wa rajula ismuha mabni al fath fi mahalli nasbin, wala ma asmiha fi mahalli rafin bil ibtida, wa fid dari khabar, wala imra'ata wala imra'atun. Oh. Nah, di matan kan la rajula fid dari wala imra'ata, baru dibawa la rajulun fid dari wala imra'atun. Tapi di sini Al-Kafrawi menjadikan yang pertama la, cara bacanya la rajula fid dari wala imra'atun. Di matan gimana? Di matan beramal kan imra'ah juga lanya. Nah. Nah, Bas. Kalau di matan saya ingat saya la rajula fid dari wala imra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala imra'atun. Ini kan imal. Cuma di sini Kafrawi rahimahullah mengirab dengan wajah yang kedua tadi. Ya, kita kan bilang imal ada 3 wajah, ya kan? Wajah yang kedua la rajula fid dari wala imra'atun. Ini beliau irabnya kayak gini nih. Wala imra'atun birrafa ala imali la amala laisa. Nah, dengan menjadikan la marfu beramal amalan laisa. Awil atfi ala mahalli la al-ula ma'asmiha, atau ma'tuf kepada mahalnya la yang pertama dengan isimnya. Baik. Awin nas bil atfi ala asmiha, atau dia juga bisa mansub ya kalau dia ataf kepada mahal isimnya. Awil fath, atau bisa juga fathah ala aimalila amala inna, kalau lanya beramal. Baik, jadi ini 3 wajah beliau sebutkan.
Jadi la yang pertama jelas beramal. La yang kedua ini 3 wajah. Imro'atun, imra'atan, imro'atah. Kalau imro'atun, i'rabnya ada 2. I'rabnya ada 2. Yang pertama tadi kita sebutkan apa? Dia ma'tuf kepada mahalnya la rajula. Ibtida, marfu. I'rab yang kedua, la-nya di sini kita jadikan beramal amalan laisa. Ya, sehingga imro'atun isimnya. Baik, imro'atun isimnya, marfu. Taib. I'rab yang kedua, wal imro'atan. Di mana la-nya di sini tidak beramal, tapi imro'atan ma'tuf kepada mahalnya rajula. I'rab yang ketiga, awil fath. Yani la rajula walam ro'atah, gitu ya. Ala imali la-nya beramal. Yang kedua, la kedua maksudnya beramal juga. Wa in syi'ta al-waw harfu atfin wa sya'a fi'lun madhin fi mahalli jazmin fi'lu syart wa ta' fa'il. Ya, ini belum ada i'rab di atas tadi ya. Belum ada i'rab fa in syi'ta qulta, nanti dibawa beliau i'rab. Qulta qala fi'lun madhin fi mahalli jazmin jawab syart wa ta' fa'ilun fi ilgha. Ya. La rajulun birrafa fala amilah. Amala laisa. Di sini la-nya beramal amalan laisa atau la-nya tidak beramal sama sekali. La hijaziyah, la tamimiyah. Jadi la rajulun fid dari walam ra'atun. Ya, rajulun di sini bisa isim la marfu kalau dia dijadikan la hijaziyah atau mubtada kalau la-nya dijadikan tamimiyah tidak beramal. Di sini belum menjadikannya amal laisa. Kata la rajulun birrafa fala amilatun amala laisa. Maka la di sini beramal amalan laisa. Wa rajulun ismuha marfu wa fid dari khabaruha. Baik, khabaruha. Yani sebagai fi mahal nasbin, khabar. Au mulgha atau la-nya di sini tidak beramal, la amala laha. Yani la tamimiyah. Wa ma ba'daha mubtada'un wa khabar. Sehingga setelahnya mubtada khabar. Walam ra'atun birrafa ala imali la as-saniyah amala laisa awil atf ala ismila al-ula. Nah, untuk imra'atun ada 2 wajah i'rab. Wajah yang pertama di rafa, walam ra'atun, dengan menjadikan la beramal amalan laisa, menjadikan la yang kedua di sini beramal amalan laisa. Jelas sampai sini atau tidak beramal sama sekali. Baik. I'rab yang kedua awil awil atf. Ya. Ketika dia tidak beramal berarti dia ma'tuf kepada apa? Kepada mahalnya isim la. Bukan mahal lagi ya. Tidak perlu mahal karena marfu, la rajulun gitu ya. Jadi langsung saja ma'tuf kepada rajulun. Jadi walam ra'atun ini wajah i'rab yang kedua, walam ra'atun marfu, imra'atun. Nah, imra'atun kenapa marfu? Ihtimal. Imma kalau bisa kita jadikan sebagai isim la langsung ma'tuf kepada rajulun. Ya, ma'tuf alal ismil awal. Isim la al-ula. I'rab yang kedua awil fath, yani la rajulun fid dari walam ra'ata. Ala imal la as-saniyah amala innah. Ya, dengan menjadikan la kedua beramal. Baik. Ini 5 kemungkinan. Nah, sekarang kenapa tidak bisa seperti i'mal? I'mal kan ada 3 wajah. Ya. La haula wala quwatan bisa mansub. Kenapa di sini tidak bisa mansub? Tidak bisa la rajulun fid dari walam ra'atan. Kenapa? Kata beliau wala yuzun nasbu li adami ma ya'tifu alaihi lafdhan au mahallan. Dan di sini tidak boleh di i'rab mansub gitu ya, nasab, karena tidak ada ma'tuf alaihinya yang mansub. Tidak lafzan, tidak mahallan. Ya kan? Beda tadi kalau la pertama beramal, la rajula, rajulanya fi mahli nasbin. Maka setelahnya bisa walam ra'ata. Wam ra'atan. Ya, walam ra'atan bisa. Kalau di sini enggak bisa. Baik. 6. Wal hasil anna laka fis tsani 'inda imali la al-ula salasatu awjuh. Ar-rafa' wan nasab wal fath wa 'inda ilghaiha wajhain, ar-rafa' wal fath. Wa qad arafta wajha kulli minha. Al-hasil kesimpulannya ya, annalaka fissani untuk isim la yang kedua, inda imalila, ketika kamu menjadikan la beramal, kamu bisa inda imalila al-ula, ketika la pertama dijadikan beramal, laka salah satu aujuh. Ya. Salah satu aujuh, afwan. Annalaka salah satu aujuh. Ya, kamu bisa mengirobnya dengan 3 wajah, yaitu rafa, nasab, fath.
la rajula wala imra'atun, la rajula wala imra'atan, la rajula wala apa? Wala imra'ata. Wa inda ilghaiha, ketika dijadikan la tidak beramal, ya, atau dijadikan la amal laisa, maka untuk isim la yang kedua bisa dua wajah, wajahain, ar-rafa wal fath. Yani la rajulun wala imra'atun wala rajulun wala la rajulun wala imra'ata. Wa qad arafta wajha kulli minha. Baik, jelas ya? Saya kira taklilatnya. Yang paling masyhur dan yang paling bagus tentunya menjadikan keduanya beramal. Dan ini yang diwarid dalam nusus la haula wala quwwata. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, selesai pembahasan terkait dengan la nafiril jins. Qala rahimahullah babul munada. Al-munada al-maqbul al-matlub iqbaluhu biya wa akhwatiha. Tarifnya al-munada secara bahasa al-matlub iqbaluhu mutlaqan. Al-matlub iqbaluhu mutlaqan. Yang dituntut kedatangannya secara mutlak. Terserah mau pakai bagaimanapun caranya dia datang, yang penting dia dituntut kedatangannya, maka dia munada secara bahasa. Adapun secara istilah hampir sama, al-matlub iqbaluhu ya biya wa akhwatiha. Yang dituntut kedatangannya tapi dengan alat yang spesifik, yaitu huruf ya dan teman-temannya. Baik. Munada ini dimasukkan dalam pembahasan mansubat oleh beliau rahimahullahu taala. Naam, dikarenakan sebagian bentuknya ada yang mansub. Sebenarnya akan disebutkan nanti ya. Nah, atau kita katakan al-munada di sini sama seperti la sebelumnya. Ya. Nah, bahwa dia mansub, semua munada itu mansub, tapi ada yang mansubnya lafzan dan ada yang mansubnya mahallan. Kita katakan seperti itulah. Ya, lebih bagus. Jadi munada itu mansub semuanya. Nah, tapi ada dua jenis mansubnya, nasabnya. Ada nasabnya, mansubnya secara lafzan, ya, seperti pada mudhaf atau syabibil mudhaf, dan bisa juga atau pada nakirah ghairu maqsudah, ya kan? Naam, dan bisa juga dia fi mahalli nasbin, pada mufradul alam, ya, dan pada an-nakirah maqsudah. Baik. Kemudian munada ini kenapa dia mansub? Kata para ulama karena dia menggantikan fi'il. Ya, ini menggantikan fi'il. Nah, menggantikan fi'il yaitu unadi atau ad'u. Ya, jadi kalimat ya Zaidu asalnya adalah unadi ya Zaidan atau ad'u Zaidan. Ad'u Zaidan. Nah, dia sebagai maf'ul bi. Unadi, aku memanggil Zaid. Ad'u Zaid, aku memanggil. Unadi, nida itu suara tinggi. Ya, aku meneriaki Zaid, memanggil ya. Ad'u Zaid, aku memanggil Zaidan. Asalnya begitu. Ya, karena itulah di sebagian kitab-kitab nahwu termasuk di Mutammimah Ajurramiyah, munada ini masuk di pembahasan maf'ul bihi. Munada dibawakan di pembahasan setelah maf'ul bihi. Setelah maf'ul bihi disebutkan munada. Baik. Nah, disebutkan munada. Baik. Kemudian seperti yang sudah antum lewati juga di awamil mi'ah ya, bahwa maksud ia menggantikan unadi atau ad'u bukan maksudnya menggantikan asalnya kalimat itu adalah ad'u Zaidan, terus ad'u dihilangkan, didatangkan ya. Enggak. Bukan itu yang dimaksud seperti itu ya. Kenapa? Karena seandainya badalnya sifatnya kayak gitu, ada ad'u, ya tidak ada. Ad'u dihilangkan, ya ada. Yani badal dan mubdal minhu. Seandainya bentuk seperti ini yang diinginkan, maka otomatis salah satu dari keduanya harus ada. Artinya begini, kalau ad'u saya munculkan, ianya tidak boleh saya munculkan. Kalau ad'u saya hapuskan, maka ianya harus ada.
Karena dalam masalah badal dengan mubdal minhu, aturannya adalah la yajtami' wa la yajtami'a wa la yartafi'a. Namanya badal sama mubdal minhu tidak boleh terangkat dua-duanya, tidak boleh ada dua-duanya. Jelas sampai sini? Tapi kenyataannya ditemukan bisa dihilangkan dua-duanya. Seperti pada ayat dalam surah Yusuf, ya, ucapan seorang keluarganya Al-Aziz itu dikatakan apa? Yusufu a'rid an hadza. Yusufu a'rid an hadza. Takdirnya ya Yusuf. Ya kan? Dikatakan Yusufu a'rid an hadza. Di sini Yusufu munada. Mana harfu nidanya? Mahdzuf. Mana fiil nidanya? Mahdzuf. Dua-duanya mahdzuf. Ini melanggar aturan. Kalau melanggar aturan, kalau kita katakan sifat badal dan mubdal minhunya kayak tadi, gitu. Ya, makanya diterangkan oleh para ulama, tidak seperti itu sifatnya. Bukan berarti apa namanya, asalnya adalah adu atau unadi, terus dihapuskan fiil kan, ya, enggak. Ya, kata para ulama asalnya dua-duanya ada di kalimat asal. Asalnya begini, adu ya Zaid. Adu ya Zaidan. Unadi ya Zaidan. Sehingga ya Zaidan di sini apa, karena ianya huruf gitu ya, Zaidan tetap maf'ul bihi. Ya tidak berpengaruh gitu. Ya tidak berpengaruh. Adu ya Zaidan. Unadi ya Zaidan. Asalnya begitu. Zaidan maf'ul bihi. Ya-nya tidak apa namanya? Tidak ada fungsi, tidak beramal di situ. Nah, ketika adu dihilangkan, maka ya mundur ke belakang menggantikan posisinya. Itu maksudnya pengganti di situ. Paham ya? Jadi pengganti di situ kayak gitu tuh. Bukan pengganti maksudnya asalnya ya tidak ada di kalimat asli, gitu ya. Asalnya ya tidak ada, kemudian ketika adu dihilangkan baru dia datang. Enggak, asalnya sudah ada di sana. Karena asal kalimatnya adu ya Zaidan, asalnya begitu. Ketika adu dihilangkan, maka ianya mundur ke belakang menempati posisi adu. Paham ya? Itu maksudnya. Qala rahimahullah babul munada. Babun khabarul mubtada mahdzuf. Khabarun li mubtada'in mahdzuf taqdiruhu hadza babun. Wa taqaddama i'rabuhu wa babu mudhaf wal munada mudhafun ilaihi majrur. Wa lamatu jarhi kasratun muqaddara 'ala al-alif mana min dhuhuriha at-ta'azzur. Al-munada mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa lamatu raf'ihi dhammatun muqaddara 'ala al-alif mana min dhuhuriha at-ta'azzur. Khamsatun khabarun marfu'un bil dhammah adh-dhahirah wa khamsatun mudhaf. Anwa'in mudhafun ilaihi majrur bil kasrati adh-dhahirah. Baik. Qala rahimahullah babul munada, al munada khamsatu anwa'. Munada yakni yang mansub dengan mansub dengan ya dan teman-temannya itu ada beberapa jenis. Ya, ada beberapa jenis. Yang pertama al mufradul alam wan nakiratul maqsudah, yang kedua, yang ketiga wan nakiratu ghairul maqsudah, yang keempat al mudhaf, dan yang kelima wal musyabbahu bil mudhaf. Wal musyabbahu bil mudhaf. Baik. Sebelumnya, di sini penulis rahimahullahu taala ya fokus dengan harfun nida iya, karena itu memang induknya. Ummul bab, ummu hurufin nida adalah ya. Adalah ya gitu ya, ya, bukan ya. Ya. Kenapa? Karena dia yang paling sering digunakan dan dia paling fleksibel. Paling fleksibel. Artinya apa fleksibel? Ya itu bebas digunakan, mau memanggil yang qarib atau yang ba'id. Sebagian membagi jadi tiga, al-wasat, pertengahan gitu. Ya. Labas. Jadi ya ini paling fleksibel, bisa memanggil yang jauh, yang dekat ataupun yang dekat. Beda dengan munada lain. Munada lain itu maksus, ada yang khusus untuk jauh dan ada yang khusus untuk dekat. Ya. Dhabitnya secara umum, kalau huruf nida itu di mat akhirnya, di akhirnya ada mat, ya, ada alif mat, maka dia lil bu'd, untuk jauh. Karena kan untuk meneriaki yang jauh butuh mat terakhir. Ya, supaya agak panjang gitu kan. Nah, itu dhabitnya. Kalau ada huruf nida akhirannya alif, maka apa? Dia lil bu'd. Ya, pengecualian untuk ya karena dia ummu, induknya, fleksibel. Asalnya ya untuk jauh karena ada alif, tapi bisa juga dipakai untuk lil qurb. Contoh harfu nida lain kayak hamzah, gitu aja. Maka ini jelas ini lil qarib, lil qurb masih. Tidak mungkin kita panggil untuk yang jauh. Zaid, tidak mungkin. Harus Zaid misalnya kan begitu, harus ada mat. Ya. Paham ya? Contoh lain ha saja, ya. Beda dengan ha.
ai dengan aya. Kalau ai lil qarib, aya lil ba'id. Karena dibaca panjang akhirnya. Itu dhabitnya. Baik. Rahimahullah taala. Di sini beliau sebutkan 5 ya. Yang pertama al-mufradu al-am. Al-mufradu badal min khamsah, badal mufassal min mujmal. Ya. Yani badal ba'd min kul. Wa badal marfu'i marfu'un. Al-alamu sifatun lil mufrad. Naatnya. Wan nakiratu ma'tufun al mufrad. Al-maqsudatu na'tun lin nakirah. Lihat di sini beliau memvariasikan penyebutannya. Di al-alam beliau katakan sifatun lil mufrad. Di al-maqsudah beliau mengatakan na'tun lin nakirah. Ya, memvariasikan ini, tanwi. Ya, sebagaimana yang ma'ruf bahwa na'at itu istilahnya kufin, sementara sifah itu ibaratnya apa? Istilahnya basriin. Ya, wal muradu bihi wahid. Wal muradu bihima wahid. Wan nakiratu ma'tufun 'alal mufrad aidan. Nakirah ma'tuf 'alal mufrad aidan. Nah, ghairu sifatun lin nakirah wa ghairu mudaf wal maqsudati mudafun ilaihi majrur bi kasrah. Wal mudhaf wal musyabbahu ma'tufan 'alal mufrad wal ma'tuf al marfu aidan bil mudhaf jar wa majrur muta'alliqun bil musyabbah. Ya'ni anna al munada yunqasamu khamsatu aqsamin. Bahwa munada dibagi menjadi 5. Yunqasamu atau kok yang kasimu? Seharusnya kalau yang kasimu selalu muta'addi dengan ila. Terusnya dikatakan annal munada yang kasimu ila khamsati aqsam. Enggak dikatakan atau hatta yunqasamu ila khamsati aqsam. Enggak tahu di sini kenapa tidak ada ilahnya. Seharusnya ada ya. Yakni annal munada yang kasimu ila khamsati aqsam begitu. Yang pertama al-mufradul alam. Apa makna mufrad di sini? Perhatikan apa makna mufrad di sini? Kata beliau bil maknal muqabil lil mudhafi wasyabihi lil mudhaf. Mufrad dalam bab munada ya. Mufrad dalam bab munada dan juga telah berlalu pada babula ya adalah kebalikan muqabil dari mudhaf dan syabih bil mudhaf. Yani ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf kama marra fil babis sabiq. Sebagaimana telah berlalu di bab sebelumnya. Jadi maksudnya al-alam yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Itu maksudnya mufrad al-alam. Kalau al-alam jelas. Kalau al-mufrad, apa maksudnya mufrad? Kata beliau bil makna, mufrad di sini maknanya al-muqabil lil mudhaf wasyabihi bil mudhaf. Ini pasangan atau kebalikan dari mudhaf dan syabih bil mudhaf. Sehingga makna mufrad dalam bab ini dan juga pada bab la sebelumnya adalah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Wan nakiratu ini yang pertama. Yang kedua nakirah maksudah. Apa maksudnya nakirah maksudah? Wan nakiratul lati qusida biha muayyanun. Ya. Nakirah tapi yang dimaksudkan dengannya orang tertentu. Baik. Jadi dia nakirah tapi yang dimaksudkan orang tertentu. Seperti misalnya orang buta, dia tahu ada orang di depannya cuma enggak tahu siapa. Terus dia panggil, dia tahu misalnya suaranya laki-laki, cuman dia enggak tahu siapa orangnya, namanya siapa. Dia katakan ya rojul. Ini nakirah tapi maksudah. Ya, atau ada anak-anak kumpul main-main di situ, kita mau panggil salah seorang, kita enggak tahu namanya siapa, mereka siapa ini. Kita mau panggil salah satunya, kita katakan ya walad. Ya waladu gitu ya asalnya. Ya waladu, ya walad. Baik, ta'al misalnya. Itu nakirah maksudah. Inilah alasan mengapa para ulama tidak mengkategorikan nakirah maksudah ke dalam isim ma'rifah. Walaupun sudah pernah kita sebutkan ya. Sebagian ulama mengkategorikan munada an-nakirah maksudah ke dalam jenis ma'rifah. Karena kan dia kan maksudah, walaupun nakir tapi dia maksudah. Baik? Ya. Tidak ada khilaf. Nakirah maksudah ini nakirah atau ma'rifah? Sebagian ulama mengatakan dia ma'rifah. Sebagian lain mengatakan tidak, tetap nakirah. Tetap apa? Nakirah. Alasannya jelas saya kira. Yang memandang nakirah, memandang surahnya. Surahnya surah nakirah. Baik? Yang memandang ma'rifah, melihat maknanya. Karena dia maksudah. Berarti tertentu. Nah gitu.
Jenis yang ketiga nakirah ghair maksudah, yakni an-nakirah ya, wallati lam yuqsad biha. Takdirnya wan nakiratul lati lam yuqsad biha. Yang keempat wal mudhaf, dan yang kelima wal musyabbahu bihi fil amal. Fima ba'dahu ar-raf'u awin nasbu awil jarru. Nadhiru ma taqaddama fil babi qablahu. Kata beliau, adapun musyabbah bil mudhaf, yakni al musyabbah bihi fil amal, yang menyerupai mudhaf dalam hal amalan. Ya, dalam hal beramal kepada setelahnya. Yani kalau mudhaf kan menjer setelahnya. Menjer mudhaf ilaihinya. Kalau ini musyabbah bil mudhaf, dia juga beramal kepada isim setelahnya sebagai makmulnya. Tapi bisa sebagai marfu'nya, bisa mansubnya, bisa majrurnya. Telah berlalu kan? Ya. Ya apa kemarin? Ya tali'an jabalan. Nah, ya tali'an jabalan. Di sini dia menasab. Jabalan mansub dengan tali'an. Ya hamidan fi'luhu. Fi'luhu di sini marfu' sebagai fa'il dari hamid. Ya khairan min zaidin. Ya khairan min zaidin. Maka di sini min zaid majrur. Zaid majrur dengan min. Karena khairan muta'addi dengan min ini. Taib, sebagaimana telah berlalu, nadhiru ma taqaddam, ya fil babi qablahu, sudah berlalu. Kemudian bagaimana hukum masing-masing dari munada ini? Kata beliau, fa ammal mufradul alam wan nakiratul maqsudah fayubnayani ala dhamm min ghairi tanwinin. Nahu ya zaidu wa ya rajulu. Adapun dua yang pertama, yaitu adapun mufradul alam dan nakirah maqsudah, maka dia keduanya dimabni ala dhamm. Maksudnya yubnayani ala alamati raf'ihi. Ya, dimabni dengan tanda rafa'nya seandainya dia mu'rab. Tanpa tanwin, min ghair tanwin. Ini sebenarnya kalimat min ghair tanwin enggak perlu didatangkan ya. Enggak dibutuhkan suara min ghair tanwin. Kenapa? Karena sudah ada pada kalimat yubnayan. Ya, keduanya dimabni. Dan tanwin yang dimaksud di sini tentu saja adalah tanwin tangkir. Bukan tanwin apa? Tanwin tamkin, afwan. Tanwin tamkin. Dan tanwin tamkin sudah bertentangan dengan mabni, kan begitu, bina. Nah, ketika dikatakan yubnayan, pasti tidak boleh bertanwin gitu. Tidak boleh tanwin dengan tanwin tamkin. Labas. Qala rahimahullah, fa imma, fa-nya di sini harfu syartin wa tafsil, kata beliau. Kenapa? Karena ada jumlah sebelumnya. Kata beliau, wa idza aradta hukma kulli minhuma 'ala tafsili fa aqul. Kalau engkau menginginkan hukum masing-masing dari kelima ini secara terperinci, maka saya katakan fa imma harfu syartin wa tafsilin. Al-mufradu mubtada'un marfu'un bil dhammati. Al-alamu sifatun lahu wan nakiratu ma'tufatun 'alal mufrad wal maqsudatu na'tun lin nakirah. Fa yubnayani al-fa' waqi'atun fi jawabi amma. Yubnayani wa yubnayani fi'lun mudhari'un mabniyyun lil majhul wal alifu naibul fa'il. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada alladhi huwal mufrad. Ya. Fa ammal mufradul alam, maka khabarnya yubnayan. Ya, karena nakira ma'tuf. Ala dhamm jar wa majrur muta'alliqun bil fi'li qablahu min ghairi jarun wa majrurun fi mahalli nasbin alal hal min ad-dhamm. Ya, jadi min ghairi tanwin menjelaskan kata dhamm di hal dari ad-dhamm. Kenapa? Karena jar majrur terletak setelah ma'rifah. Ad-dhamm. Al-jumlah ataupun syibul jumlah ba'dal ma'rifah hal i'rabnya. Wa tanwin mudhafun ilaihi majrur. Baik. Yani anna al-mufrad al-alam bil ma'na al-muqabil lil mudhaf wasyabih bil mudhaf الشامل للمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير مذكرا ومؤنثا ya. Wan nakirata di sini ma'tuf kepada al-mufradul alam. Annal mufradul alam wan nakirata allati qusida biha muayyanin al-ghair al-ghairil mausufah yubnayani ala dhamm lafdhan aw taqdiran aw ala naibihi fayubnayani ala dhamm lafdhan ya fi nahwi ila akhirih. Baik.
Atau nanti kita lanjutkan ini ya. La bas. Nanti kita selesaikan bismillah taala. Terkait amalan lain munada. Naktabi bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.